Makanya banyak peristiwa-peristiwa yang dalam pandangan manusia ini buruk. Tapi setelah lewat waktu ya, subhanallah, ternyata ada hikmahnya. Ternyata baik, ternyata ini dan itu. Karena kita memang ilmunya terbatas. Itu manusia. Maka tatkala kita tahu ada musibah yang menimpa, ya Allah pasti ada hikmahnya. Ada baiknya. Ketika dilarang untuk mudik, kebingungan gimana nggak mudik, gimana anak ketemu sama orang tua, anak rindu ini itu, pasti ada hikmahnya. Mungkin sekarang antum belum tahu. Ini kejadian. Sudah banyak kejadian. Bahkan setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Cerita seorang di Mesir ya. Ketika malam hari itu, ada dua orang yang sedang nunggu angkutan umum. Kayak model mikrolet lah gitu ya. Kemudian tahu-tahu datang mikrolet itu. Udah malam nih. Namanya ada orang tua sama anak muda, yang masuk dulu anak muda. Ternyata kursinya cuma satu. Sisanya cuma satu. Akhirnya yang orang tua ini ngomong, "Nak, engkau kan masih muda nak. Biar aku lah yang sudah tua naik duluan," kata dia. "Biar aku sampai duluan ke rumahku," kata dia. Pemuda ini juga ingin cepat sampai rumahnya, tapi karena orang tua minta, mungkin di depan orang banyak juga, dia jadi malu lah. "Ya sudah, fadal, kata dia. Berangkatlah dia. Berangkat ya. Dia merasa nunggu kedinginan, nunggu 1 jam kemudian baru datang tuh angkutan umum. Naik dia angkutan umum tersebut. Dalam perjalanan lihat rame-rame, ada apa rame-rame kata dia. Akhirnya berhenti tuh karena lihat keramaian. Ternyata ada mobil yang tabrakan terjun ke jurang. Ternyata mobil itu mobil yang tadi pemuda sudah naik kemudian turun. Bagaimana pemuda ini bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Tadinya dia kesel karena terlambat sampai rumahnya. Ternyata mobil yang jalan duluan itu nggak pernah sampai ke rumahnya. Karena mereka terkena musibah. Itu kita nggak tahu jemaah. Kejadian lagi nih, ada orang Indonesia di Mekah. Dia mau berangkat ke Madinah. Naik taksi nih. Naik taksi, dia ada taksi gelap ya. Biasanya taksinya itu nunggu orang penuh baru jalan. Mobil-mobil sedan. Dia datang duluan, duduk di depan. Karena lebih enak, di belakang 3, di depan sendirian dia. Karena nunggu lama, akhirnya dia kepingin ke toilet. Keluarlah dia ke toilet. Sampai dari toilet, dia balik lagi, ternyata mobil udah penuh. Dan yang di depan sudah ada orangnya. Tinggal satu yang kosong di belakang. Akhirnya dengan hati nggak suka yang menggerutu, dia akhirnya duduk di belakang. Sepanjang jalan hatinya menggerutu jemaah. Karena di belakang dempet-dempetan gitu jemaah. Subhanallah. Berangkat ke Madinah. Di tengah jalan, jadi ada dump truck yang membawa batu koral jemaah. Itu ada angin keras, tutupnya itu terbuka. Sehingga batunya itu berterbangan, mobil ini tepat di belakangnya. Akhirnya batu-batu itu masuk menghantam kaca mobil ini bagian depan, dan supir dengan penumpang yang di sebelahnya itu mereka celaka, berdarah-darah mereka jemaah. Bagaimana kemudian penumpang orang Indonesia yang di belakang yang menggerutu tadi? Gerutuan itu berubah jadi pujian buat Allah. Azza Allah, ternyata engkau ingin kebaikan buat aku ya Allah. Makasih ya Allah. Itu yang mendorong kita untuk sabar. Kita ini nggak tahu mana yang baik. Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.